bukan malah dia disuruh dipaksa belajar tentang rumus keliling lingkaran. Sistem pendidikan gaya bank merupakan sebuah sistem pendidikan yang saat ini itu bisa kita temukan di setiap jenjang pendidikan. Nah, sistem pendidikan gaya bank ini menjadikan guru itu sebagai pusat pengetahuan atau pusat kebenaran di dalam kelas dan menjadikan murid itu cuma wadah kosong dalam tanda kutip yang harus diisi. Atau bahasa kasarnya itu, murid itu adalah individu yang bodoh dan yang harus diedukasi. Sehingga menjadikan murid itu satu-satunya subjek dalam dunia pendidikan. Nah, kalau diibaratin sistem pendidikan gaya bank ini itu kayak murid itu adalah celengan dan guru itu adalah penabungnya yang nabung setiap hari dengan ceramah-ceramah yang mereka sebut itu dengan mata pelajaran. Sistem pendidikan gaya bank ini malah justru sebenarnya tuh mematikan kreativitas dan pola pikir kritis para murid sehingga menciptakan murid-murid yang hanya akan patuh sama sistem. Sistem ini memiliki dua tahap dalam pelaksanaannya. Tahap yang pertama itu guru menyiapkan dan memahami materi yang akan diberikan kepada murid. Lalu tahap yang kedua itu memberikan materi yang sudah dipahami sebelumnya atau sudah dipersiapkan sebelumnya kepada murid untuk dipelajari. Nah, sampai sini udah familiar? Pendidikan seperti ini juga rentan sama yang namanya penindasan. Bukan penindasan secara ekstrim, tapi penindasan yang dalam artian itu tidak melakukan esensi dari manusia yang mana itu adalah berdialog. Nah, setidaknya itu adalah yang disampaikan Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Lantas, bagaimana pendidikan yang seharusnya? Pendidikan yang seharusnya itu adalah pendidikan yang bisa menyesuaikan keinginan belajar murid, bukan malah murid yang disuruh beradaptasi sama sistemnya. Kayak misal contoh nih, ada murid yang pengen belajar tentang tumbuhan. Ya fasilitasi dia dengan teori atau dengan praktek yang relevan dengan tumbuh-tumbuhan, bukan malah dia disuruh dipaksa belajar tentang rumus keliling lingkaran. Disinilah peran guru itu beralih menjadi mentor atau fasilitator. Dalam sistem ini itu guru itu bertugas membimbing para murid. Selain itu, guru itu udah bukan satu-satunya lagi yang punya kebenaran atau pengetahuan di dalam kelas. Murid itu juga punya pengetahuan dan kebenarannya sendiri dalam kelas itu, sehingga memaksa guru itu harus melebur bersama para murid-muridnya. Nah, sistem kayak gini itu tidak menjadikan murid itu sebagai satu-satunya subjek dalam pendidikan, tapi menjadikan guru juga bagian dari subjek pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan yang gue omongin tadi itu udah pernah diterapin sampai sekarang sama salah satu sekolah di Belanda, namanya itu Wings Agora. Jadi di Wings Agora itu nggak ada guru dalam artian konvensional, tapi adanya mentor. Jadi tugas mentor itu di sana tuh membimbing murid-muridnya. Nah, jadi murid-muridnya tuh di sana tuh sebebas-bebasnya mau belajar apa, memang mereka bebas mau mengeksplor apapun itu, dan mentornya itu ngarahin mereka agar cara belajarnya itu tetap terarah. Bahkan dari sumber yang gue dapet itu gak jarang loh mentor di sana itu kalah debat sama muridnya. Ya, jadi bukti lah kalau misalkan di Wings Agora itu mendidik murid-muridnya itu buat jadi kritis. Ada. Di Indonesia itu ada yang namanya Sanggar Anak Alam atau biasa dikenal dengan Salam. Nah, sekolah ini tuh ada di Yogyakarta. Sekolah Salam ini itu punya sistem pendidikan yang hampir mirip sama Wings Agora tadi. Sekolahnya fleksibel, terus ngikutin minat anak, dan bahkan tuh katanya belajarnya itu nggak dibatasin sama ruang kelas. Jadi kalian juga bebas belajar nge-explore alam sekalian gitu. Terus ijazahnya atau sistem kelulusannya dari mana? Nggak tahu, makanya subscribe channel ini biar gue bisa nanyain langsung ke Wings Agora atau ke Salamnya langsung ya. Nah, semua yang gue jelasin dari tadi itu semua ada di dalam bukunya Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Indonesia itu termasuk melakukan sistem pendidikan gaya bank? Selain itu, apakah pemikiran solusi dari Paulo Freire ini bisa dan ampuh jika diterapkan di Indonesia? Seperti biasa, tulis jawaban kalian di komen, kita jadiin kolom komentar ini jadi tempat diskusi yang sehat. Gue pamit undur diri.